Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bupati Sleman, Ibu Dr. Randa Hajah Kustini beserta Bapak Sri Purnomo hafizahumullah. Yang kami hormati Takmir Masjid Agung Sleman dan segenap jajarannya, dan tentunya para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, para hadirin dan hadirat, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Menuju keluarga sakinah antara apa? Teori dan praktek. Mana yang penting? Teori atau praktek? Hah? Dua-duanya penting. Teori yang bagus tanpa praktek yang konsisten akan mandul. Teori yang bagus tanpa apa? Praktek yang konsisten akan mandul. Sebaliknya, praktek yang konsisten kalau tidak didasari teori yang benar, hasilnya tidak akan maksimal. Berarti kalau kita ingin mencapai keluarga yang sakinah, itu harus menggabungkan antara nopo kalih nopo? Teori dengan praktek. Teorinya harus benar dan prakteknya harus konsisten. Tema ini panjang dan waktunya terbatas. Maka kami hanya akan menyampaikan 3 poin saja. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Yang pertama, rumah tangga harus dilandasi ilmu. Apa yang pertama? Rumah tangga harus dilandasi ilmu. Ilmu adalah merupakan landasan dari segala sesuatu. Salat landasannya apa? Ilmu. Puasa landasannya ilmu. Haji landasannya ilmu. Zakat landasannya ilmu. Jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seluruh amalan di dalam agama kita landasannya adalah ilmu. Termasuk rumah tangga. Rumah tangga kalau pengen sukses, pengen damai, pengen konsisten, pengen sakinah mawaddah warahmah, itu harus dilandasi dengan ilmu. Makanya seharusnya sebelum berumah tangga, kedua pasangan calon suami istri seharusnya sudah punya ilmu yang mumpuni, yang cukup terlebih dahulu. Kapan punya ilmunya? Sebelum berumah tangga. Kenapa? Karena ilmu adalah pondasi dari setiap perkataan dan perbuatan. Apa kata Imam Bukhari rahimahullah? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebelum berbicara dan berbuat harus punya ilmu.
Idealnya sebelum berumah tangga harus punya ilmu terlebih dahulu. Yang sudah berumah tangga angkat tangan. Oh, hampir semuanya. Dulu sebelum menikah ilmunya sudah cukup apa belum? Belum. Loh, bagaimana supaya sakinah kalau landasannya tidak ada? Wais kadung Ustaz. Solusinya apa Ustaz? Nikah lagi? Itu nambah masalah. Nambah masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Solusinya apa? Ya solusinya ngaji. Maka seperti malam hari ini adalah bagian dari solusi. Agar rumah tangga kita dilandasi dengan ilmu, dan ilmu itu tidak turun begitu saja, harus diupayakan. Innamal ilmu bitta'allum. Kata Nabi SAW, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Maka supaya rumah tangga kita sakinah, kita harus belajar. Belajar tentang apa? Tentang hak dan kewajiban. Apa haknya istri, apa kewajibannya istri, apa haknya suami, apa kewajibannya suami, apa haknya orang tua, apa kewajibannya orang tua, apa haknya anak, apa kewajibannya anak. Dan ilmu yang seperti itu kita dapatkan di mana? Kita dapatkan di pengajian. Maka hadir kajian itu harus menjadi sebuah agenda rutin kita. Terus selain menghadiri kajian apa Ustaz? Baca kitab, baca buku. Buku-buku tentang bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana Islam mewajibkan seorang suami maupun istri untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Selain baca buku Ustaz, konsultasi dengan ahli ilmu, datang kepada mereka. Ketika ada masalah, konsultasikan, cari ilmunya itu bagaimana, bukan pasang status. Ada masalah, istrinya pasang status, bojoku galak. Suaminya nggak mau kalah, pasang status juga. Apa statusnya? Cerewet. Pertanyaannya, masang status itu menyelesaikan masalah atau tidak? Tidak, malah nambah masalah. Makanya yang butuh ilmu itu bukan hanya suami, bukan hanya istri. Dua-duanya butuh ilmu, bukan hanya orang tua, bukan hanya anak, semuanya butuh ilmu. Maka ketika pengajian seperti ini, idealnya yang berangkat ngaji siapa? Semuanya satu keluarga, ya suaminya, ya istrinya, ya anak-anaknya. Idealnya seperti itu. Ya tapi kan kadang-kadang Ustadz, istri nggak bisa berangkat karena anak sakit, karena anak lagi rewel. Nggak masalah. Sekarang banyak sarana. Jenengan berangkat ngaji, istri ikut ngaji di mana? Di rumah. Dengerin streamingnya, dengerin live-nya. Ada banyak solusi. Cukup Ustadz? Enggak. Begitu kita sudah ngaji, begitu kita sudah baca buku, kemudian kita konsultasikan, kita diskusikan antara suami dengan istri. Coba dek, tadi pengajiannya tentang apa? Sambil ngecek apakah benar-benar streaming atau malah nonton, atau malah bacain WA, atau malah hal-hal yang lainnya. Pastikan bahwa istri itu ketika di rumah benar-benar mendengarkan kajian. Dan pastikan juga ketika berangkat bersama, sama-sama dengerin kajian. Karena ada kemungkinan istri berangkat ngaji, bilangnya berangkat ngaji, tapi begitu ketemu sama teman-temannya jadinya reuni.
Bukan apa? Bukan ngaji. Maka ketika pulang tanya, tadi ngajinya apa coba? Oh gini Pak, oh gini, cerita, didiskusikan. Dari pengajian tadi apa yang perlu kita perbaiki dalam rumah tangga kita? Oh mungkin Bapak ya seharusnya lebih dermawan lagi. Siap. Nanti kalau istri gimana? Oh mungkin saya harus lebih sabar lagi menghadapi anak. Jadi setiap ngaji itu ada perbaikan di dalam rumah tangga kita. Bukan hanya sekedar mengumpulkan teori, tapi setelah mendapatkan teori diapakan? Dipraktekkan. Oke Ustaz. Kalau memang kita sudah dapat ilmu yang banyak, apakah ada jaminan rumah tangga kita akan nol problem? Jawab. Jaminan atau tidak? Tidak. Lah terus kenapa ngaji? Enggak jaminan, betul enggak jaminan. Tapi dengan ilmu kita bisa meminimalkan problem. Dengan ilmu kita bisa apa? Meminimalisir problem. Semakin kurang ilmu dari suami dan istri, maka potensi masalah yang muncul semakin besar. Berarti kebalikannya apa? Semakin konsisten suami dan istri untuk belajar mencari ilmu, maka potensi masalah akan semakin berkurang. Berkurang Ustadz? Iya berkurang. Berarti enggak membebaskan sama sekali. Oh enggak. Rumah tangga yang ilmunya paling mumpuni, rumah tangganya siapa? Rasulullah SAW. Ada masalah atau tidak? Ada problem atau tidak? Ada. Jadi ilmu itu bukan menghapuskan masalah sama sekali, enggak, tapi ngurangi masalah. Dan kalau terjadi masalah, maka kita punya panduan untuk menghadapi masalah itu dengan benar. Jadi ilmu itu fungsinya apa tadi? Meminimalisir masalah. Kalau terjadi masalah, kita punya panduan yang benar untuk menghadapi masalah itu. Sehingga masalahnya bisa dikecilkan, bukan malah semakin besar. Contoh, tadi saya sudah tanyakan, rumah tangga yang ilmunya paling mumpuni, rumah tangganya siapa? Rasulullah SAW. Pun masih ada masalah. Masalah apa Ustadz? Contoh masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau pernah berkata kepada ibna ukhti, kepada anak dari saudari beliau, yaitu Urwah ibnu Zubair. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? In kunna lananzuru ilal hilali thumma al hilali thalathata ahillatin fi syahraini wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami pernah 1 purnama, 2 purnama, 3 purnama dapur keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ngebul. Tidak apa? Berarti enggak ada yang dimasak. Kenapa enggak ada yang dimasak? Karena enggak ada bahan yang dimasak. Ini masalah apa ini? Ekonomi. Nabi SAW sukses melewati masalah itu? Sukses atau tidak? Sukses. Istri-istri Nabi SAW sukses melewati masalah itu? Sukses. Kenapa? Karena punya panduan. Punya panduan menghadapi masalah itu. Apa panduannya? Ilmu.
Ketika mendapatkan ujian ekonomi seperti itu, apa yang mesti dilakukan? Maka Urwah pun penasaran. Ya khalah, ma kana yu'ishukum. Wahai bibiku, selama 3 purnama itu engkau beserta dengan Rasul SAW dan keluarga beliau makan apa? Dapurnya tidak nyala. Terus makan apa selama 3 purnama tersebut? Qalat al-aswadani at-tamru wal ma. Selama 3 purnama itu kami mengonsumsi kurma dan air putih. Napa? Kurma dan air putih. Berapa purnama? 3. Jenengan berapa purnama? Kalau Ramadan makan kurma ya sama air putih plus apa? Nasi, soto, bakso, gulai, sate. Enggak, cuma kurma dan air putih saja. Sukses mereka menghadapi masalah tersebut. Kenapa mereka bisa sukses menghadapi masalah tersebut? Karena rumah tangganya dilandasi ilmu. Bahkan ya, pernah suatu saat kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau tadi kan masih ada kurma, berarti masih ada sesuatu yang dikonsumsi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahkan pernah kejadian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Aisyah dan bertanya, ya Aisyah, hal indakum syai'? Wahai Aisyah, apakah ada sesuatu yang bisa buat sarapan? Pagi-pagi datang pulang dari masjid, datang menemui siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Apakah ada makanan yang bisa dipakai buat sarapan? Qalat faqultu ya Rasulullah ma indana syai'. Wahai Rasul, tidak ada apa-apa di rumah. Kalau yang tadi masih ada apa? Kurma, air putih. Hari itu enggak ada apa-apa di rumah. Faqala fa inni shaim. Ya sudah, kalau kayak gitu saya puasa aja. Masalahnya selesai? Selesai. Hadis riwayat Muslim, yang tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena punya ilmu, masalah tadi selesai. Kalau jenengan gimana? Selesai enggak masalahnya? Kopinya mana kopi? Habis, lu kok enggak beli? Duitnya enggak ada. Lu mikir toh, cari. Kenapa? Karena ilmunya enggak cukup. Nabi SAW ilmunya cukup sehingga saat ada masalah bisa melewati masalah itu dengan baik. Dah, ini poin pertama. Karena waktunya terbatas, contohnya banyak sebenarnya, cuma waktunya terbatas. Poin yang kedua, harus menghargai pasangan. Apa yang kedua? Harus menghargai pasangan. Sudah masuk waktu Isya? Sudah? Silakan azan dulu. 3 menit lagi. Ya. Apa yang kedua? Harus menghargai pasangan. Rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang dibangun di atas penghargaan. Yang dibangun di atas kepedulian terhadap pasangan. Suami menghargai istri, menghormati istri, peduli dengan istri. Sebaliknya istri menghargai suami, peduli kepada suami dan menghormati suami. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Di dalam agama kita mensyariatkan adanya hak dan kewajiban. Haknya istri dan kewajibannya istri, haknya suami dan kewajibannya suami.
Ketika Islam menggariskan adanya hak dan kewajiban, itu menunjukkan bahwa suami harus menghargai istrinya. Istri harus menghargai suaminya. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Istri punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Suami pun demikian, cuman haknya suami lebih besar karena dia punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau seandainya suami nggak punya kewajiban untuk menghargai istrinya dan menghormati istrinya, kenapa ada kewajiban dan hak yang disyariatkan di dalam agama kita terhadap istrinya? Begitu pula sebaliknya. Kalau kita berbicara tentang kewajiban menghargai suami, menghargai istri, bukan hanya sesuatu yang sifatnya materi, sandang, pangan, papan. Bukan hanya itu, termasuk juga penghargaan yang sifatnya non materi, berupa perhatian, apresiasi, senyuman, kepedulian, kepekaan, dan yang semisal dengan itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menghargai istri kita ketika istri kita ngajak kita bicara? Atau ketika istri kita ngajak kita bicara, kita masih sibuk dengan gadget kita? Pernah nggak istri ngajak ngobrol jenengan, gadget masih di tangan? Pernah? Pernah? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Kebiasaan. Itu nggak menghargai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tadi kita sampai poin yang keberapa? Yang kedua. Apa poin yang kedua? Harus menghargai pasangan. Saat itu kita telah sampai kepada pembahasan bahwa hak dan kewajiban itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya materi, tapi juga sesuatu yang sifatnya non materi. Penghargaan, penghormatan, kasih sayang, kepedulian, kepekaan, itu adalah penghargaan yang sifatnya non materi. Mari kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menghargai orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi rahimahumullah, dari seorang sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman falabisah. Pada suatu saat Nabi SAW pakai cincin. Pakai apa? Cincin. Dan beliau memakai cincin karena adanya sebuah keperluan, yaitu untuk stempel sebagai ganti dari tanda tangan. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, syaghalani hadza ankum mundhul yaum. Mulai saya pakai cincin ini, saya jadi enggak terlalu bisa fokus ketika berinteraksi dengan kalian, wahai para sahabatku. Ilaihi nadhrah wa ilaikum nadhrah. Setelah saya pakai cincin ini, kadang saya ngeliatin cincin, kadang saya ngeliatin kalian. Jadi nggak bisa nopo fokus.
Thumma rama bihi. Maka kemudian Nabi SAW pun melepas cincinnya. Jadi Rasulullah SAW tidak ingin interaksinya dengan para sahabatnya terganggu gara-gara apa? Cincin. Pertanyaannya, lebih membuat kita susah fokus cincin apa HP? Cincin apa HP? HP. Cincin itu paling kita ngeliatin kapan? Pas baru-baru. Pas baru-baru. Pas zaman batu itu. Ya. Batu akik itu. Pas zaman batu akik itu. Paling kita makainya itu, ngeliatinnya itu ketika baru pakai. Paling seminggu, setelah itu sudah biasa. Bagaimana dengan HP? HP itu kita liatin terus seminggu pertama setelah beli atau seterusnya? Seterusnya. Bahkan semakin lama aplikasinya semakin bertambah. Berarti kalau Nabi SAW menyingkirkan cincin demi untuk bisa menghargai orang yang sedang diajak berbicara, bagaimana dengan HP? Maka kalau kita ingin dihargai oleh istri kita, hargailah istri kita. Jenengan kan gak suka kalau lagi ngomong sama istri, matanya istri kemana? Ke HP. Suka gak? Gak suka. Merasa dilecehkan, merasa dihargai. Tapi jenengan mau ngomongi istri juga ndak enak, karena istri akan balik. Loh, mama juga kayak gitu kok. Kalau kita ingin dihargai istri kita, maka hargai istri kita. Kalau kita ngobrol sama istri nggak pengen disambi, istri megang HP, maka ketika istri ngobrol sama kita, jangan kita sambi megang HP. Coba sekarang rumah tangga, sejak keberadaan makhluk yang satu ini, sering menjadi hambar, nggak nyaman. Makan malam yang seharusnya menjadi momen yang hangat, menjadi momen yang dingin. Anak pegang HP, ibu pegang HP, suami pegang HP. Pembantunya juga nggak kalah, live TikTok malah. Semuanya megang HP. Nggak ada obrolan hangat. Begitu pula ba'da Isya. Ketika sudah berada di atas ranjang, suami maupun istri yang biasanya Rasulullah SAW itu bercengkerama, ngobrol ringan dengan istrinya. Sekarang masing-masing Masya Allah, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan. Wajahnya bersinar, bercahaya. Bukan karena efek dari wudhu, bukan. Tapi karena sinar apa? Kecil. Kita itu harus berani mengambil keputusan. Jangan kita biarkan rumah tangga kita ini hambar dingin gara-gara HP. Bukan berarti kita tinggalkan sama sekali, tapi tahulah ada waktu-waktu yang seharusnya HP itu tidak mengganggu komunikasi kita dengan istri kita. Ada sebagian saudara-saudara kita pejabat publik bukan, ya. Ustadz juga bukan, ya. Tokoh masyarakat juga bukan. Semua medsos punya akun, ya. Padahal pengikutnya cuma 5, 10 gitu. Ngapain punya akun di semua medsos? Punya buat apa? WA saja ikut berapa grup? Ada yang 10 grup, ada yang 15 grup. Masya Allah, antum ini tokoh masyarakat,
rujukan atau gimana? Kiai, ustadz. Orang banyak minta fatwa kepada antum sehingga antum butuh punya akun di sekian banyak medsos, masuk ke dalam sekian grup. Untuk apa? Kalau hanya akan membuat kita tidak lagi peduli secara maksimal kepada pasangan dan anak-anak kita, untuk apa? Harus ada keberanian untuk mengintrospeksi ulang kebiasaan-kebiasaan yang sudah dianggap biasa, padahal sebenarnya itu mengganggu keharmonisan rumah tangga. Keluar dari grup, apa salahnya? Kalau memang nggak perlu keluar baik-baik. Kemudian ada waktunya kita matikan HP. Gak harus standby. Kita ini bukan operator yang harus apa? Standby 24 jam. Kita ini bukan operator seluler. Ya. Juga bukan pemadam kebakaran yang harus standby terus 24 jam. Habis isya matikan habis isya. Sudah keluarkan HP itu dari kamar kita. Sehingga di kamar itu zona bebas HP. Asyik. Habis isya waktu untuk keluarga. Ketika makan waktu untuk keluarga. Asyik. Akan hangat kembali rumah tangga kita. Ini yang keberapa? Poin yang kedua. Yang terakhir. Poin yang ketiga. Mengatasi kejenuhan dan kehambaran rumah tangga. Mengatasi kejenuhan dan kehambaran rumah tangga. Siapa di sini yang rumah tangganya sudah 30 tahun? Angkat tangan. Sudah 30 tahun berumah tangga, angkat tangan. Tidak ada? Ini pengantin baru semua? Hampir, enggak yang 30 tahun sudah. Masya Allah. Berapa tahun Pak? 32. Istri pertama. Masya Allah. Barakallah fiik. Layak mendapatkan hadiah sebenarnya. 32 tahun berumah tangga. Ada yang mungkin 40 tahun. Ada yang mungkin baru 20 tahun. Ada yang mungkin baru 10 tahun. Pertanyaannya, antum yang sudah berumah tangga sekian puluh tahun itu, pernah nggak merasa bosan? Jujur, pernah nggak merasa bosan? Pernah? Bosan? Kok takut? Enggak kelihatan sama istri. Pernah nggak merasa jenuh? Pernah? Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar. Wong setiap hari ketemunya itu terus. Solusinya apa Ustaz? Biar gak bosen gimana? Nambah. Itu salah satu solusi, tapi bukan solusi satu-satunya. Apa? Itu salah satu solusi, tapi bukan solusi satu-satunya. Kalau itu solusi satu-satunya, antum punya istri satu bosen, terus nikah dua. Bosen lagi dengan istri yang kedua, terus nikah tiga. Bosen sama istri yang ketiga, terus nikah empat. Bosen sama istri keempat. Hah? Ceraikan yang pertama. Iya. Makanya bukan solusi satu-satunya. Seharusnya ketika kita mengalami kejenuhan, kebosanan, kehambaran dalam rumah tangga, seharusnya kita cari apa pemicunya. Apa sebabnya? Kok kita menjadi bosan, menjadi jenuh, menjadi hambar dalam rumah tangga? Itu mesti ada sebabnya. Yang paling berat sebabnya adalah maksiat. Yang ringan sebabnya adalah kurang refreshing. Yang paling berat sebabnya apa? Maksiat. Yang ringan sebabnya karena kurang refreshing. Yang pertama, masalah yang berat adalah karena maksiat.
Maksiat bagaimana Ustaz? Ya paling gampang maksiat mata. Kenapa kita bosan sama istri kita? Kita menganggap istri kita gitu-gitu aja. Begitu pula istri menganggap suaminya gitu-gitu saja. Karena terbiasa mengumbar mata untuk melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Dan lawan jenis itu cuma punya spesifikasi yang lebih tinggi daripada pasangan. Lebih ganteng, lebih gagah, lebih sispek. Ya. Kalau wanita lebih cantik, lebih putih, ya, lebih muda, fisiknya lebih, masya Allah, ya. Istrinya sudah 74, yang dilihat 47, ya. Gara-gara mata yang tidak dijaga ini, akhirnya kita bosan dengan pasangan kita. Gara-gara kita melihat yang haram-haram, yang halal menjadi tidak nikmat. Dan potensi itu berseliweran, bertebaran di HP kita. Maka kalau kita pengen rumah tangga kita tidak hambar, tidak bosan, jaga pandangan mata kita. Jangan biarkan mata kita ini diumbar untuk melihat hal-hal yang akan merugikan diri kita sendiri. Dulu merasa istrinya paling cantik, begitu ngelihat artis, oh artis kok dibandingkan sama istri. Wong artis itu kerjaannya dandan terus. Jenengan mau istrinya dandan terus, mau? Disuruh masak, ngosek, lagi apa? Lagi apa namanya? Lagi bedakan. Disuruh nyuci, ngosek, belum masang? Apa? Shadow. Ya. Ini Pak, dapat hadiah Pak, masya Allah. Masya Allah, barakallah. Lawang berada di meja rias saja itu bisa berjam-jam. Jangan mau istri kayak gitu. Tak mau tak. Ya dandan, tapi kan nggak sampai berjam-jam. Ini adalah pemicu terbesar. Orang jahiliyah saja, orang jahiliyah itu mereka menjaga harga diri dan kehormatannya dengan tidak jelalatan. Orang jahiliyah. Kata salah seorang dari penyair mereka, aghuddu tarfi ma badat li jarati hatta yuwariya jarati maswaha. Kata seorang Arab jahiliyah, musyrik, ya, belum beriman. Ketika istriku lewat, maka aku akan tundukkan pandangan mataku. Sampai kapan? Sampai istri tetanggaku masuk ke dalam rumahnya. Ketika istri tetanggaku lewat, halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Istri tetangga kok. Istri sendiri halal, istri tetangga haram. Ketika istri tetanggaku lewat, maka aku tundukkan pandangan mataku. Sampai kapan? Sampai istri tetanggaku masuk ke rumahnya. Inilah yang namanya harga diri seorang pria. Harga diri seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kesucian dirinya. Tidak menikmati kecuali pasangannya yang sah saja. Ini yang membuat rumah tangga kita akan hangat, tidak bosan, tidak jenuh, tidak hambar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebab yang paling parah. Apa tadi? Maksiat. Sebab yang ringan, ya, tapi juga bisa ngefek kepada keharmonisan dalam rumah tangga adalah kurang nopo? Refreshing. Kurang refreshing. Manusia itu memang punya tabiat gampang jenuh, gampang bosan. Maka di dalam agama kita diperbolehkan untuk refreshing.
untuk merefresh supaya seger lagi. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan balapan lari sama siapa? Sama Aisyah radhiyallahu anha. Bukan sekali dua kali. Kata Aisyah radhiyallahu anha kanat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin qalat fasabaqtuhu ala rijlayya. Aku pernah bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk jalan duluan. Tinggal beliau sama siapa? Aisyah. Sudah para sahabat sana jalan dulu. Setelah tersisa tinggal Nabi SAW dan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengajak Aisyah balapan lari. Balapan lari. Siapa yang menang? Aisyah. Aisyah. Kenapa? Masih muda dan fisiknya masih kuat dan belum terlalu gemuk. Kemudian apa kata Aisyah? Ini momen pertama. Falamma hamaltu al-lahma sabaqtuhu fasabaqani. Di momen yang lain, beberapa tahun kemudian, ketika Aisyah mulai tambah umur, kemudian tubuhnya juga agak gemuk, maka diajak lari oleh Nabi SAW lagi. Dan saat itu siapa yang menang? Rasulullah SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Hadhihi bitilkas sabqah. Satu sama. Berapa skornya? Satu sama. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnul Mulaqqin dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Siapa yang pernah balapan lari sama istrinya? Angkat tangan. Masya Allah, Masya Allah. Satu dari berapa ini? Oh, dua. Oh, tiga. Oh, empat. Masya Allah, alhamdulillah. Yang lain besok balapan lari. Apa mesti balapan lari? Ustaz, yang enggak harus. Sepeda juga boleh. Main pingpong juga boleh. Main badminton juga boleh. Ya. Yang penting menjaga aurat. Ya. Tidak jadi tontonan orang banyak yang bukan mahramnya. Intinya refreshing. Termasuk refreshing juga adalah mengajak makan. Mengajak makan di luar. Mengajak makan di luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, punya tetangga dari Persia. Kalau masak enaknya luar biasa. Kana tayyibal maraq. Kalau masak itu daging tuh enak banget. Suatu hari tetangga Nabi SAW ini mengundang Rasulullah SAW untuk makan di rumah beliau. Maka Nabi SAW bersabda, wahadhihi, kalau saya ajak Aisyah gimana? Maka kata tetangga beliau, la, tidak wahai Rasul. Mungkin karena masaknya cuma sedikit. Maka kata Nabi SAW, la, ya udah kalau kayak gitu nggak jadi saya berangkat. Udah, terus tetangga itu datang lagi, ngundang Nabi SAW lagi. Wahai Rasul, ayo makan di rumah saya. Kalau sama Aisyah gimana bareng? Kata orang itu, lah, tidak. Ya sudah, saya nggak bisa berangkat. Baru ketiga kalinya, ketika tetangga tersebut datang dan mengundang Nabi SAW, lalu Nabi SAW bertanya, bagaimana kalau Aisyah ikut? Kemudian beliau mengatakan, na'am, iya. Baru kemudian Nabi SAW berangkat bersama istrinya. Faqama yatadafa'ani hatta ataya manzilahu. Begitu mendapatkan lampu hijau, boleh mengajak istrinya, maka Nabi SAW dan Aisyah berebut. Bayangkan, yatadafa'ani, berebut untuk sampai ke rumah tetangga tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ngajak makan, refreshing. Ya enggak harus yang mahal-mahal. Ya, kalau memang mampunya hanya di
angkringan, atau mampunya di Lamongan, ya warung Lamongan, ya bukan di Lamongan sana, di warung Lamongan, no problem, di tenda-tenda no masalah. Walaupun mungkin menunya sama, tapi suasananya beda. Ya kalau misalnya kita memang nggak ada duit untuk itu, ya sudah masaknya di rumah, terus dibawa rantang pergi ke sawah, makan bareng di pinggir sawah, gelar tikar, refreshing. Karena dengan refreshing itu suasana akan lebih hangat lagi, akan lebih seger lagi. Baik, ada berapa poin kita kaji malam ini? Ada 3. Apa yang pertama? Harus dilandasi dengan ilmu. Yang kedua, harus menghargai pasangan. Yang ketiga, atasi kejenuhan dan kehambaran dalam rumah tangga. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya kira cukup ya. Antum mau ngajak istri makan kan? Iya. Mau praktek ilmu. Kan gak cuma teori. Habis teori terus diapain? Dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, jazakallahu khairan Ustaz yang telah menyampaikan kesempatan ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami bacakan Ustaz. Sudah izin bertanya Ustaz. Apabila Ustaz, apabila terlanjur poligami dengan cara yang salah, istri belum siap atau tidak izin, kemudian terjadi cekcok, apa yang harus kami lakukan? Yang Anda lakukan minta maaf. Minta maaf. Sebenarnya boleh enggak Ustaz? Boleh. Berpoligami tanpa izin istri itu hukumnya boleh, tapi berpotensi menimbulkan masalah yang panjang, pelik dan beragam. Ngapain cari masalah? Ya, ngapain cari masalah? Memang secara syar'i boleh. Akan tetapi akan timbul masalah yang banyak di kemudian hari. Sehingga mendingan mempersiapkan terlebih dahulu, mempersiapkan diri Anda, mempersiapkan diri istri Anda, mempersiapkan keluarga istri Anda, mempersiapkan keluarga Anda juga, mempersiapkan anak-anak juga. Jadi nggak semudah itu yang namanya poligami. Hanya sekedar terprovokasi karena temannya poligami, kelihatannya indah. Itu kan cuma kelihatan dari luar, belum tentu dalamnya kayak gitu. Bisa jadi dalamnya memang indah. Jadi belum tentu juga. Kita itu sering sawang sinawang. Kita melihat orang lain luar biasa, orang lain melihat kita luar biasa, padahal sama-sama biasa. Gak ada yang luar biasa. Itu namanya sawang sinawang. Ya. Maka solusinya adalah minta maaf. Minta maaf, kemudian dicari sumbernya apa, mengaku bersalah, kemudian berusaha untuk berlaku adil, ya, tidak berat sebelah. Amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dituturkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya.
Di dalam agama kita yang wajib adalah menunaikan hak dan kewajiban. Yang harus di dalam agama kita adalah suami menunaikan kewajibannya, istri menunaikan kewajibannya. Adapun mencintai, menyayangi itu membutuhkan proses, tidak harus segera untuk tumbuh. Seringkali cinta itu tumbuh dengan berjalannya waktu. Dan juga nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksain. Maka saya anjurkan kepada saudari penanya untuk berusaha menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik. Pelajari apa kewajiban-kewajiban istri kepada suami. Jalankan itu dengan baik. Itu yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan ditanya, setahu kami, apakah kita cinta kepada pasangan kita atau tidak. Tapi kita akan ditanya, apakah kewajiban kita kepada pasangan kita sudah kita tunaikan atau belum. Itu yang ditanyakan di dalam agama kita. Tapi bukan juga berarti kita nggak berupaya untuk menumbuhkan perasaan tersebut. Diupayakan, kita mengupayakan. Dengan cara mengamalkan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Saya anjurkan Anda untuk menyimak pengajian saya yang berjudul Romantisme Rumah Tangga Rasulullah SAW. Saya anjurkan Anda untuk menyimak pengajian yang pernah saya sampaikan, judulnya Romantisme Rumah Tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana supaya rumah tangga kita harmonis, romantis secara verbal, secara kata-kata, secara perbuatan, ya. Bahkan ketika konflik sekalipun. Bagaimana Nabi SAW tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya. Anda simak itu, Anda praktekkan itu, mudah-mudahan itu akan secara bertahap menumbuhkan perasaan cinta. Dan poin yang paling penting adalah Anda harus melupakan hal yang haram yang sebelumnya itu. Itu laki-laki bukan pasangan yang sah Anda. Maka jangan dipikirkan, jangan dibayangkan, sudah, lupakan itu. Ya, lupakan itu, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijauhkan dari memikirkan hal-hal yang haram. Dari memikirkan hal-hal yang haram. Anda bisa baca doa yang dicuplik dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang terakhir. Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Doa ini intinya ada 3. 1, minta supaya suka beribadah kepada Allah. 2, minta supaya membenci maksiat kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Gak suka memikirkan maksiat kepada Allah. Salah satunya adalah memikirkan lawan jenis yang tidak halal untuk dipikirkan. Dan yang terakhir, waj'alna minar rasyidin, minta keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan berikutnya, ada orang menikah siri, kemudian menikah ulang di KUA. Apakah boleh menggunakan mahar yang sama, yaitu mahar yang digunakan ketika nikah siri? Tidak tahu saya. Coba tanyakan ke ustadz lain yang lebih ahli. Suaminya datang. Apa nasihatnya buat saya dan suami, karena suami lebih suka untuk menyalurkan nafsunya
bukan dengan saya, maksudnya dengan tangan, ya, dibandingkan berhubungan intim dengan saya. Sudah lebih dari 2 bulan tidak melakukan hubungan suami istri. Saya katakan cari sebabnya kenapa. Cari sebabnya kenapa. Bisa jadi sebabnya karena tontonan. Karena tontonan. Karena nonton hal-hal yang seperti itu akhirnya termotivasi untuk melakukan hal yang serupa. Kalau memang itu berawal dari tontonan dan itu adalah tontonan yang haram, maka tinggalkan tontonan itu dan bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar kepada Allah. Ini yang pertama. Gara-gara tontonan itu Anda berdosa, pribadi Anda berdosa, dan Anda juga punya dosa kepada pasangan Anda. Karena Anda punya kewajiban untuk melayani istri Anda dalam hal hubungan biologis. Laki-laki butuh hubungan biologis, perempuan juga butuh hubungan biologis. Sehingga ketika Anda tidak menunaikan kewajiban tersebut, bisa jadi nanti istri terjerumus kepada hal yang haram. Maka kewajiban Anda adalah melakukan tugas sebagai seorang suami, memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Jadi cari sebabnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi sebabnya adalah karena istri tidak maksimal di dalam melayani suaminya. Bisa jadi. Jadi kalau sebab yang pertama mungkin karena suami nonton sesuatu yang tidak layak ditonton, kemungkinan yang kedua pemicunya adalah karena istri tidak menunaikan tugasnya saat melayani suaminya secara maksimal. Maka di sini perlu ada obrolan antara suami dengan istri. Yang diinginkan oleh suami itu yang seperti apa dari istrinya. Jadi tanya kepada istri, kamu pengennya yang seperti apa? Istri tanya kepada suaminya, istri tanya kepada suaminya, kamu pengennya saya melayani kamu dengan cara yang seperti apa? Selama itu diperbolehkan oleh syariat, lakukan. Yang nggak diperbolehkan oleh syariat, jangan lakukan. Selama itu diperbolehkan oleh syariat, oh saya pengen gaya seperti ini, saya pengen cara seperti ini, saya pengen prolog seperti ini. Selama itu diperbolehkan oleh syariat, lakukan. Supaya suami tidak memikirkan alternatif lain yang tidak diperbolehkan oleh agama. Jam berapa? Satu pertanyaan lagi. Ini ada kaitannya pertama, tapi dalam biologi dan nasihat. Assalamualaikum Ustaz. Saya minta solusi untuk masalah saya yang sedang dihadapi. Saya seorang ayah dari 4 anak. Saya nekat poligami di saat istri pertama belum siap. Qadarullah sampai 2,5 tahun saya poligami itu, istri belum juga menerima. Dan sekarang istri memilih untuk hidup sendiri. Saya mengakui salah, tetapi semua sudah terjadi. Sekarang istri yang pertama sering sakit-sakitan, bahkan bayi dalam kandungan ada kelainan. Mohon nasihat. Nasihat saya, Anda harus lebih maksimal memberikan perhatian kepada istri yang pertama tanpa mengabaikan istri yang kedua. Jadi walaupun istri yang pertama memilih untuk tinggal sendiri, Anda masih suami sah dari istri Anda. Maka Anda harus lebih maksimal untuk memberikan perhatian. Kalau sakit berarti harus sering ditunggui. Minta izin sama istri yang kedua. Sampaikan bahwa istri saya lagi kondisi sakit seperti ini. Bisa saja suatu saat kamu pun mengalami hal yang serupa. Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau pengen untuk tinggal di rumahnya Aisyah. Maka Nabi SAW minta izin kepada istri-istrinya yang lain dan diizinkan sama mereka. Jadi sampaikan kepada istri yang kedua bahwa kondisinya sekarang istri yang pertama sedang sakit-sakitan, maka membutuhkan perhatian yang lebih, maka Anda minta izin kepada istri yang kedua tanpa
mengabaikan kewajiban Anda kepada istri yang kedua. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan nasihat saya kepada istri yang pertama, ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Ketika Anda terus-terusan menolak hal ini, apakah akan menyelesaikan masalah? Jawabannya tidak. Anda berusahalah berdamai dengan takdir ini. Berusahalah menerima dengan lapang dada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah ini. Ini sudah terjadi, berarti Allah menakdirkan hal tersebut. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah berusaha untuk menerima takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Menurut kita ini buruk, tapi pasti ada hikmahnya. Kewajiban kita adalah ridha, menerima takdir tersebut, bersabar menghadapi takdir itu. Kewajiban kita adalah bersabar menghadapi takdir tersebut. Hadapi takdir ini dengan baik. Berusaha untuk berpikir positif. Insya Allah di balik ini akan ada ujian, akan ada karunia yang Allah berikan kepada saya. Minimal kita akan mendapatkan pahala, dan ini maksimal bahkan mendapatkan pahala dari Allah di surganya. Belum lagi mungkin ada hikmah-hikmah lain yang terbaik di dunia, kita nggak tahu. Sekarang apa manfaatnya ketika Anda tidak menerima sampai setelah 2 tahun setengah ini? Apa manfaatnya? Justru yang ada Anda merasa rugi karena kesehatan Anda turun, janin di dalam kandungan Anda terganggu karena kondisi psikologis yang tidak stabil. Maka apa manfaatnya? Lebih baik Anda terima, berusaha melapang dada. Ini bagian dari keimanan kita kepada takdir Allah, dan Anda akan mendapatkan pahala insyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.